Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini saya bawakan soal-soal P3K untuk tahun ini, formasi guru dan pembahasannya. Soal-soal ini untuk semua guru mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Ini bagian yang pertama. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Seorang manajer di sebuah perusahaan mengetahui adanya kesalahan dalam laporan keuangan yang disusun oleh timnya. Meskipun kesalahan tersebut dapat menyebabkan dampak negatif bagi reputasi perusahaan, manajer tersebut memilih untuk menyembunyikan agar tidak merugikan anggota timnya. Tindakan prioritas yang seharusnya diambil oleh manajer adalah A. Menginformasikan kepada tim tentang kesalahan tersebut dan bekerja sama untuk memperbaikinya sebelum dilaporkan kepada atasan. B. Membiarkan kesalahan tersebut terjadi tanpa intervensi dengan harapan bahwa tidak akan terdeteksi oleh atasan atau pihak berwenang lainnya. C. Melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan secara langsung tanpa memberikan kesempatan kepada tim untuk memperbaikinya. D. Meminta bantuan dari pihak luar untuk menyembunyikan kesalahan tersebut agar tidak merugikan reputasi perusahaan. Kira-kira mana jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang A. Menginformasikan kepada tim tentang kesalahan tersebut dan bekerja sama untuk memperbaikinya sebelum dilaporkan kepada atasan. Kita lihat pembahasannya. Menginformasikan kepada tim tentang kesalahan tersebut dan bekerja sama untuk memperbaikinya sebelum dilaporkan kepada atasan adalah tindakan yang memprioritaskan integritas, transparansi, dan tanggung jawab bersama dalam tim. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Jadi jawabannya yang A. Menginformasikan kepada tim tentang kesalahan tersebut dan bekerja sama untuk memperbaikinya sebelum dilaporkan kepada atasan. Kita lanjut soal yang kedua. Di sebuah tim proyek terjadi konflik antara dua anggota tim yang memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap penyelesaian masalah. Salah satu anggota tim cenderung menghindari konflik dan mencari solusi yang paling memuaskan semua pihak, sementara yang lain lebih suka menghadapi konflik secara langsung dan menyelesaikannya dengan cepat. Tindakan prioritas yang harus diambil untuk menangani konflik ini adalah A. Meminta manajer proyek untuk memilih pendekatan yang paling sesuai untuk menyelesaikan konflik tersebut. B. Membentuk kelompok kerja kecil yang terdiri dari anggota tim yang berbeda, pendekatan untuk menemukan solusi kompromi. C. Meminta kepada kedua anggota tim untuk menghindari konflik dan fokus pada pekerjaan masing-masing. D. Mengadakan pertemuan antara kedua anggota tim untuk mendiskusikan pendekatan terbaik dalam menangani konflik. Jawabannya adalah yang B. Membentuk kelompok kerja kecil yang terdiri dari anggota tim yang berbeda, pendekatan untuk menemukan solusi kompromi. Kita lihat pembahasannya. Membentuk kelompok kerja kecil yang terdiri dari anggota tim yang berbeda, pendekatan untuk menemukan solusi kompromi adalah tindakan yang mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik. Dengan cara ini, anggota tim dapat berdiskusi secara terbuka dan mencapai kesepakatan yang memadukan
yang memadukan kelebihan dari kedua pendekatan mereka. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah yang B, membentuk kelompok kerja kecil yang terdiri dari anggota tim yang berbeda pendekatan untuk menemukan solusi kompromi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sebuah perusahaan, terdapat konflik antara dua departemen yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan dalam sebuah proyek besar. Departemen A ingin menggunakan pendekatan yang lebih konservatif dan menghindari risiko, sementara Departemen B ingin mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dan agresif. Tindakan prioritas yang harus diambil untuk menangani konflik ini adalah A, meminta manajer senior untuk memutuskan pendekatan yang paling sesuai untuk proyek tersebut. B, membentuk sebuah tim gabungan yang terdiri dari anggota kedua departemen untuk merancang rencana proyek yang mencerminkan kedua pendekatan. B, C, meminta kedua departemen untuk menghindari konflik dan fokus pada tugas mereka masing-masing. D, mengadakan pertemuan antara manajer kedua departemen untuk mencapai kesepakatan tentang pendekatan yang akan diambil. Jawabannya adalah yang B, membentuk sebuah tim gabungan yang terdiri dari anggota kedua departemen untuk merancang rencana proyek yang mencerminkan kedua pendekatan. Kita lihat pembahasannya. Membentuk sebuah tim gabungan yang terdiri dari anggota kedua departemen untuk merancang rencana proyek yang mencerminkan kedua pendekatan adalah tindakan yang mempromosikan kolaborasi lintas departemen dan memungkinkan penerimaan solusi yang lebih holistik. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, membentuk sebuah tim gabungan yang terdiri dari anggota kedua departemen untuk merancang rencana proyek yang mencerminkan kedua pendekatan. Kita lanjut soal berikutnya. Di sebuah tim proyek terdapat konflik antara dua anggota tim yang berbeda dalam hal pendekatan komunikasi. Salah satu anggota tim lebih suka berkomunikasi secara langsung dan terbuka, sementara yang lebih suka berkomunikasi melalui email dan pesan teks. Tindakan prioritas yang harus diambil untuk menangani konflik ini adalah A, meminta manajer proyek untuk menetapkan aturan yang mengatur komunikasi tim. B, membentuk kelompok kerja kecil yang terdiri dari anggota tim yang berbeda pendekatan untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. C, meminta kedua anggota tim untuk menghindari konflik dan menggunakan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan preferensi masing-masing. D, mengadakan pertemuan antara kedua anggota tim untuk membahas perbedaan pendekatan komunikasi dan mencapai kesepakatan tentang pendekatan yang akan diambil. Jawabannya adalah yang B, membentuk kelompok kerja kecil yang terdiri dari anggota tim yang berbeda pendekatan untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Kita lihat pembahasannya. Membentuk kelompok kerja kecil yang terdiri dari anggota tim yang berbeda pendekatan untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama adalah tindakan yang mendorong dialog terbuka dan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik. Dengan cara ini, anggota tim dapat saling memahami perspektif masing-masing dan mencapai kesepakatan yang memadukan kedua pendekatan komunikasi. Itu dia pembahasannya.
jawaban yang tepat adalah B. Membentuk kelompok kerja kecil yang terdiri dari anggota tim yang berbeda pendekatan untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Kita lanjut soal yang berikutnya. Di sebuah tim proyek terjadi konflik antara dua anggota tim yang memiliki pendekatan yang berbeda terhadap manajemen waktu. Salah satu anggota tim cenderung bekerja dengan jadwal yang ketat dan menuntut disiplin yang tinggi, sementara yang lain lebih fleksibel dalam mengatur waktu dan menganggap kebebasan dalam bekerja lebih penting. Tindakan prioritas yang harus diambil untuk menangani konflik ini adalah A. Meminta manajer proyek untuk menetapkan jadwal kerja yang ketat untuk semua anggota tim. B. Membuat kesepakatan kerja bersama antara kedua anggota tim untuk menetapkan batasan yang jelas tentang waktu dan fleksibilitas dalam pekerjaan. C. Meminta kedua anggota tim untuk menghindari konflik dan bekerja sesuai dengan preferensi masing-masing. D. Mengadakan pertemuan antara kedua anggota tim untuk membahas perbedaan pendekatan manajemen waktu dan mencapai kesepakatan tentang pendekatan yang akan diambil. Jawabannya adalah yang B. Membuat kesepakatan kerja bersama antara kedua anggota tim untuk menetapkan batasan yang jelas tentang waktu dan fleksibilitas dalam pekerjaan. Kita lihat pembahasannya. Membuat kesepakatan kerja bersama antara kedua anggota tim untuk menetapkan batasan yang jelas tentang waktu dan fleksibilitas dalam pekerjaan adalah tindakan yang menghargai kedua perspektif dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dengan cara ini, anggota tim dapat menemukan keseimbangan antara produktivitas dan kebebasan dalam bekerja. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Membuat kesepakatan kerja bersama antara kedua anggota tim untuk menetapkan batasan yang jelas tentang waktu dan fleksibilitas dalam pekerjaan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Di sebuah tim proyek terjadi konflik antara dua anggota tim yang berbeda pendapat tentang strategi pemasaran yang harus diambil untuk menghadapi pesaing baru di pasar. Salah satu anggota tim mengusulkan untuk menurunkan harga produk agar lebih kompetitif, sementara yang lain percaya bahwa fokus harus tetap pada kualitas produk dan layanan pelanggan yang unggul. Tindakan prioritas yang harus diambil untuk menangani konflik ini adalah A. Meminta manajer proyek untuk mengambil keputusan tanpa melibatkan kedua anggota tim. B. Mengadakan sesi brainstorming untuk mencari solusi baru yang dapat diterima bersama oleh kedua anggota tim. C. Meminta kedua anggota tim untuk bekerja secara terpisah dan mengembangkan proposal pemasaran masing-masing. D. Memberikan keputusan kepada anggota tim yang memiliki pangkat atau pengalaman lebih tinggi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Mengadakan sesi brainstorming untuk mencari solusi baru yang dapat diterima bersama oleh kedua anggota tim. Kita lihat pembahasannya. Mengadakan sesi brainstorming untuk mencari solusi baru yang dapat diterima bersama oleh kedua anggota tim adalah tindakan yang mengedepankan kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak. Dengan cara ini, anggota tim dapat bersama-sama mencari solusi kreatif yang memadukan kedua perspektif dan meminimalkan
Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, mengadakan sesi brainstorming untuk mencari solusi baru yang dapat diterima bersama oleh kedua anggota tim. Demikianlah soal-soal P3K tahun ini untuk formasi guru dan pembahasannya untuk semua mata pelajaran guru di sekolah. Bagian yang pertama, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru dimanapun berada. Salam sehat, salam sukses untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.